Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Desain CES, di tutorial yang kelima, variabel persampahan. Nah, di sini kita mensurvei dan mendigitasi beberapa variabel, yaitu tetap sama, kita gambarkan di folder yang teratas, yaitu informasinya yaitu titik gerobak sampah, penempatannya, kemudian TPS-nya. Nah, kalau TPS ada panjang, lebar, dan tinggi dengan satuan meter, kemudian terpakai atau tidak terpakai, rusak atau tidak. Kemudian area pengangkutan sampah dan durasi angkutnya berapa kali, dengan per hari berapa hari sekali atau seminggu 2 kali. Ini kita masukkan di nama vektornya. Untuk lebih jelasnya, baik kita mulai dari penempatan titik gerobak sampah. Nah, ini kita misalkan ada di sini. Untuk mengganti simbol, saya gunakan hanya ukuran, mungkin tetap pakai simbol ini, misalnya ukurannya diperkecil. Nah, ini misalkan gerobak sampah, kita singkat aja GS, kemudian tidak perlu dimensi ya kalau gerobak sampah, kemudian terpakai, kemudian kondisinya rusak misalnya. Nah, 3 item itu, kemudian di sini mungkin ada TPS. Tetap aja simbologinya nanti biar bisa diganti di GIS. Misalkan ini TPS, kemudian nah ini untuk mengontrol informasinya, misalnya panjang 5 meter misalnya, kemudian lebar 2 meter misalnya, kemudian tinggi 80 cm misalnya, kemudian terpakai, kondisi baik atau tidak rusak ya, baik. Nah, kemudian jika ada usulan, itu kita isikan gerobak sampah, misalnya gerobak sampah rencana mau diletakkan di mana, misalkan di sini. TPS juga demikian, TPS rencana. Nah, ini lebih detail ya, panjang 3 meter misalnya, lebar 2 meter, dan tinggi 80 cm. Jika ada tambahan-tambahan lain bisa ditaruh di belakangnya, hanya pengangkutan atau sistemnya, desainnya, karena itu kan akan ditemui waktu saat di lapangan, didiskusikan di lapangan, informasinya tinggal ditambah di belakangnya. Ada kebutuhan-kebutuhan apa saja di sini ditaruh di belakangnya. Misalkan pakai itu
konstruksi konstruksi naik gerobak, konstruksi apa itu namanya, tangga lah misalkan, tangga gerobak yang bentuknya miring agar gerobak itu bisa naik dan kemudian menumpahkan isi dari sampah. Jadi petugas tidak kesulitan untuk menaikkan, jadi tinggal naikkan gerobaknya di konstruksi miring, kemudian naik, dan berarti kemudian berada di atas gerobak, di atas TPS, tinggal menuangkan untuk masuk ke bak TPS tersebut. Oke, nah demikian cara. Kemudian yang area pengangkutan sampah. Nah, area ini kita gambarkan area mana saja yang sudah terlayani. Misalkan ini, area ini sebetulnya rumah-rumah inilah yang akan diambil, kapling-kapling rumah inilah yang akan diambil pengisiannya. Cuman untuk mempercepat kita menggunakan area, nanti akan di croppingkan oleh menggunakan GIS. Jadi akan terselect kapling-kapling rumah dari delenasi area pengangkutan. Jadi dituliskan di sini terangkut atau terlayani, kemudian durasinya 3 hari sekali misalnya, atau 1 hari 1 kali. Nah, kemudian informasi-informasi tambahan bisa diikutkan di belakangnya. Petugasnya misalnya, petugas kebersihan Pemda misalnya. Ini terutama yang TPS. Jadi diambil oleh petugas kebersihan Pemda. Di Pemda atau misalkan petugas RT, petugas kebersihan RT ya. Dan ini salah satu ya, Pemda atau petugas RT. Kalau Pemda mungkin yang sebetulnya kebanyakan yang di TPS. Kalau yang di gerobak sampah ini adalah petugas RT. Artinya pengelolanya ya. Yang petugasnya dari mana untuk yang area pelayanan ini. Nah, area yang belum terlayani ini adalah rencana. Akan direncanakan 1 hari sekali. Nah, ini untuk area yang ini ada rencana-rencana gerobak sampah. Jadi memang belum terlayani. Jadi informasinya seperti ini. Nanti akan kita olah di GIS untuk pengklasifikasian di tiap field mana yang akan kita tampilkan di perencanaan. Saya cukupkan untuk tutorial yang kelima, variabel persampaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.